Pernah tidak kita berpikir sebelum menjadi Tuhan, Allah itu apa? Sebelum menjadi Tuhan, bukankah Allah itu sendiri sudah berarti Tuhan? Ilah, Tuhan, Allah, Sang Tuhan. Benar. Yang kita maksud adalah sebelum ada sama sekali makhluk tercipta yang menyebutnya sebagai Tuhan. Dalam sebuah diskusi, Allah menjelaskan, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelumnya, saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'raf, maka aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk likai u'raf, agar aku dikenal. Ketika itu, Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kanzan makhfiyan, khazanah yang tersembunyi, harta karun yang tersembunyi. Ketika itu, Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kanzan makhfiyan, khazanah yang tersembunyi, harta karun yang tersembunyi. Karena tujuan penciptaan adalah untuk dikenal, maka dari sini kita mengetahui bahwa bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, hukumnya wajib bagi penciptaan manusia. Oleh sebab itu, bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali beribadah kepadaku. Kata liya'buduni, beribadah kepadaku, ia maknai sebagai liya'rifuni, untuk mengenalku. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mempelajari ma'rifat selain dari Allah. Setelah Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk, lalu apa yang pertama kali Allah ciptakan? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, setidaknya ada 4 yang pertama diciptakan oleh Allah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama Allah ciptakan adalah nurku. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aql, dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Pada hakikatnya keempatnya ini masih bagian dari satu kesatuan yang pertama diciptakan Tuhan, yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah, atau sebutan lain yang juga populer adalah Nur Muhammad. Kata ruh dalam Al-Quran setidaknya memiliki 3 makna. Ruh yang pertama adalah ruh yang seperti kita pahami pada umumnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku hembuskan kepadanya dari ruhku. Ruh yang kedua dikaitkan dengan Jibril. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dan yang ketiga, ruh dalam arti wahyu. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, diturunkan malaikat membawa wahyu dengan perintah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku. Ruh yang dimaksud dalam konteks Muhammad adalah yang pertama tadi, ruh yang dimaknai sebagai sesuatu yang menghidupkan. Ruh ini memiliki kedekatan dengan nafs pada diri manusia. Ada yang beranggapan ruh nama lain dari an-nafs, sementara yang lain beranggapan bahwa ruh lebih besar dan meliputi an-nafs sebagai salah satu bagiannya. Muhammad adalah ciptaan pertama. Rasulullah mengatakan, ana minallah, saya dari Allah, wal mu'minuna minni, dan min berasal dari saya. Ini menggambarkan segala sesuatu termasuk orang-orang mukmin, ruhnya sesungguhnya berasal dari Muhammad.
Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah nurku. Yang dimaksud dengan nur adalah karena pada ruh tersebut ia suci dari segala kegelapan. Nur di dalam Al-Quran juga misalnya dijelaskan, qad ja'akum minallahi, sesungguhnya telah sampai kepadamu dari Allah, nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Kitab nyata yang dimaksud jelas itu adalah Al-Quran, sementara nurun yang dimaksud adalah Muhammad dalam arti Nur Muhammad. Rasulullah menjelaskan, khalaqtu Muhammadan awalan, pertama kali kuciptakan Muhammad min nuri wajhi, dari cahaya wajahku. Ini yang menjelaskan Muhammad sebagai nur.